terancam jadi negara paling miskin di Asia, padahal negara ini kaya sumber daya minyak dan gas. Faktanya, Timor Leste diprediksi bangkrut dalam 8 tahun ke depan. Ini karena pemerintahnya gagal mendiversifikasi keuangan negaranya. Bayangin aja, total dana negara yang mereka punya cuma sekitar 300 triliun rupiah, kedengaran gede, tapi buat kas negara ini termasuk kecil banget. Selain itu, pemerintahan Timor Leste dikenal korup dan boros. Meskipun Bayangkan sebuah ironi yang hampir sulit dipercaya. Wilayah yang dulu kerap disebut sebagai daerah paling tertinggal di Indonesia, kini justru perlahan berubah menjadi salah satu proyek pembangunan paling ambisius di Asia Tenggara. Di saat yang sama, negara tetangganya yang dulu memilih jalan kemerdekaan dengan penuh harapan, justru masih harus bergulat dengan berbagai persoalan mendasar, seperti krisis listrik, keterbatasan infrastruktur, dan roda ekonomi yang berjalan sangat lambat. Yang membuat situasi ini semakin mengejutkan adalah munculnya perbandingan yang mulai ramai dibicarakan oleh sebagian masyarakat di negara tersebut. Mereka mulai melihat kondisi kehidupan mereka hari ini dan membandingkannya dengan Papua, wilayah yang dulu sering dianggap jauh lebih tertinggal. Dari perbandingan itulah muncul sebuah pertanyaan yang selama bertahun-tahun terasa sensitif untuk diucapkan. Apakah keputusan meninggalkan Indonesia benar-benar membawa masa depan yang lebih baik, atau justru sebaliknya? Pertanyaan itu kini mulai sering muncul dalam berbagai diskusi, baik di forum akademik maupun di media sosial. Dan ketika kita mencoba melihat fakta yang terjadi di lapangan, cerita yang muncul ternyata jauh lebih kompleks dibandingkan gambaran yang selama ini sering diberitakan. Selama puluhan tahun, nama Papua hampir selalu muncul dalam narasi yang sama, terpencil, tertinggal, dan sulit berkembang. Namun dalam beberapa tahun terakhir, gambaran tersebut perlahan mulai berubah secara signifikan. Indonesia melakukan pembangunan infrastruktur dalam skala besar di wilayah timur. Mulai dari pembangunan jalan Trans Papua yang membelah hutan dan pegunungan, bandara-bandara baru, pelabuhan modern, hingga berbagai jembatan besar yang kini menghubungkan daerah-daerah yang sebelumnya nyaris terisolasi. Tujuannya sebenarnya cukup sederhana, yaitu menghubungkan Papua dengan pusat-pusat ekonomi nasional. Ketika akses transportasi terbuka, biaya logistik menjadi lebih murah. Saat logistik semakin terjangkau, investasi pun mulai berdatangan. Perlahan namun pasti, wilayah yang dulu dianggap sebagai pinggiran mulai bergerak menuju posisi baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Beberapa kota di Papua bahkan mulai memiliki fasilitas pendidikan serta infrastruktur yang mampu bersaing dengan banyak kota lain di Indonesia. Perubahan ini tentu tidak terjadi secara instan, tetapi prosesnya mulai terlihat nyata di berbagai sektor. Namun disinilah cerita mulai berubah arah secara drastis. Ketika Papua mulai menunjukkan transformasi pembangunan yang cukup signifikan, negara tetangganya di timur, yaitu Timor Leste, masih harus menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang tidak sederhana. 2 dekade yang lalu, Timor Leste memulai perjalanan sebagai negara merdeka dengan harapan besar. Banyak pihak percaya bahwa kemerdekaan akan membuka jalan menuju kesejahteraan yang lebih baik dan pembangunan yang lebih cepat. Namun realitas pembangunan ternyata jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Di beberapa wilayah, akses terhadap air bersih masih menjadi tantangan, pemadaman listrik masih terjadi, dan kesempatan kerja bagi generasi muda juga masih terbatas. Sejumlah ekonom bahkan menyebut bahwa perekonomian Timor Leste hingga kini masih sangat bergantung pada sektor minyak dan gas. Ketika harga energi dunia meningkat, ekonomi negara tersebut ikut terdorong naik. Tetapi ketika harga energi turun, dampaknya langsung terasa cukup besar. Ketergantungan terhadap satu sektor ini membuat proses diversifikasi ekonomi berjalan relatif lambat. Di tengah situasi seperti itu, perbandingan dengan wilayah tetangga mulai semakin sering muncul. Terutama ketika foto-foto pembangunan di Papua mulai viral di berbagai platform media sosial. Jalan-jalan baru yang membentang panjang, bandara modern yang melayani penerbangan antar daerah, hingga pelabuhan yang semakin aktif mendukung aktivitas perdagangan. Bagi sebagian masyarakat di Timor Leste, pemandangan tersebut menimbulkan rasa penasaran. Bagaimana mungkin wilayah yang dulu dianggap tertinggal justru mampu berkembang dengan cukup cepat? Pertanyaan ini kemudian memicu diskusi yang lebih luas. Bukan lagi sekadar membicarakan politik masa lalu, tetapi juga mulai menyinggung masa depan kawasan secara keseluruhan. 7 tahun lagi, Timor Leste akan bangkrut.
Setelah merdeka, negara ini justru masuk fase sulit karena banyak kepentingan besar bermain, terutama dari Australia. Australia ingin balik modal setelah menghabiskan dana triliunan untuk mendukung kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia. Sehingga banyak ladang minyak dan gas di Laut Timor dikuasai Australia. Masalahnya, Timor Leste terlalu bergantung pada migas sebagai sumber utama pendapatan negara. Pajak rakyat pun sulit diandalkan karena tingkat kemiskinan masih tinggi. Di saat yang sama, banyak ladang migas mulai mengering, membuat pendapatan negara turun hingga 90%. Kini, cadangan kas negara disebut tinggal sekitar 300 triliun rupiah, sementara belanja negara mencapai 40 triliun rupiah per tahun. Dengan kondisi keuangan yang boros dan isu korupsi, Timor Leste bisa kehabisan uang pada tahun 2033. Tetangga kita, Timor Leste, diprediksi akan mengalami kebangkrutan dalam 7 tahun ke depan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka terlena. Selama ini, sekitar 80% pendapatan negaranya hanya mengandalkan minyak. Ketika sumurnya mulai kering, tabungan negara justru terkuras untuk belanja harian yang boros, bukan diputar menjadi modal untuk membangun usaha atau sektor baru. Ini menjadi peringatan serius bagi Indonesia. Kita tidak boleh hanya menjadi negara yang menggali tanah, mengambil isinya, lalu menjualnya dalam bentuk mentah. Baik batu bara, nikel, maupun sawit, semua sumber daya alam memiliki batas. Jika hanya dijual mentah, ketika habis, kita tidak memiliki penopang ekonomi yang kuat. Agar tidak mengalami nasib yang sama, Indonesia harus mempercepat hilirisasi. Hasil tambang harus diolah di dalam negeri, pabrik harus dibangun di dalam negeri, sehingga lapangan kerja tercipta untuk masyarakat Indonesia, bukan untuk asing. Kita juga harus memberantas mafia dan oknum korup yang bersembunyi di balik sistem. Merekalah yang menyebabkan kebocoran secara halus, mulai dari pertambangan ilegal, penyelundupan ekspor melalui jalur tidak resmi, hingga pembelokan kebijakan hilirisasi demi keuntungan pribadi. Akibatnya, kekayaan alam terkuras, tetapi uangnya tidak sepenuhnya masuk ke kas negara, melainkan mengalir ke kantong segelintir pihak. Intinya, kekayaan alam hanyalah bonus sementara. Aset jangka panjang sebuah negara bukanlah minyak yang berada di dalam tanah, melainkan kualitas sumber daya manusia yang berada di atasnya. Namun ada satu bagian penting yang jarang dibahas oleh banyak media. Pembangunan yang sedang berlangsung di Papua sebenarnya baru berada pada tahap awal dari rencana yang jauh lebih besar. Pemerintah Indonesia menargetkan wilayah timur sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di masa depan. Berbagai rencana pengembangan kawasan industri, pusat logistik, serta konektivitas transportasi sedang dipersiapkan untuk memperkuat posisi Papua di kawasan Pasifik. Artinya, Papua tidak lagi hanya dipandang sebagai wilayah paling timur Indonesia. Wilayah ini memiliki potensi untuk berkembang menjadi gerbang ekonomi baru yang menghubungkan Asia Tenggara dengan kawasan Pasifik Selatan. Jika rencana tersebut berjalan dengan baik, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh Indonesia saja. Negara-negara di sekitar kawasan juga berpotensi mendapatkan manfaat melalui perdagangan, investasi, dan kerjasama regional, termasuk Timor Leste. Kedekatan geografis antara kedua wilayah sebenarnya membuka peluang kerjasama ekonomi yang sangat besar. Perubahan yang sedang terjadi sekarang pun mulai menarik perhatian banyak pihak di kawasan Pasifik. Pada akhirnya, pertanyaannya kembali kepada kita semua. Apakah masa depan kawasan timur akan menjadi lebih kuat jika negara-negara di sekitarnya memilih untuk bekerja sama secara lebih erat? Atau justru setiap negara akan tetap berjalan sendiri-sendiri dengan jalannya masing-masing? Diskusi mengenai hal ini kemungkinan akan terus berkembang seiring dengan perubahan geopolitik dan dinamika pembangunan di Asia Tenggara. Kalau menurut kamu pembahasan ini menarik dan bermanfaat, jangan lupa klik like, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya di video berikutnya.